yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum diharapkan mampu tampil sebagai sistem yang dinamis, progresif, dan responsif terhadap persoalan kehidupan masyarakat. Berikutnya pengertian negara hukum. Dari pandangan teori klasik, negara dipahami sebagai suatu masyarakat yang ideal atau sempurna. Negara pada hakikatnya merupakan komunitas sempurna yang anggotanya patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Sebuah masyarakat dikatakan sempurna apabila memiliki dua aspek penting, kelengkapan internal dan eksternal. Kelengkapan internal mencermin dari adanya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta saling menghargai hak antar anggota masyarakat. Secara terminologis, negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of Law di Eropa Barat. Istilah tersebut diumumkan digunakan sementara tradisi hukum Anglo-Saxon lebih menggunakan istilah Rule of Law. Di Indonesia sendiri, kedua istilah tersebut diterjemahkan menjadi negara hukum menurut Wirnano 2007. Di sini kita masuk dalam pengertian ciri negara hukum. Pada abad ke-19, perkembangan konsep negara hukum lebih menitikberatkan pada pengertian negara hukum secara formal yang dikenal juga sebagai negara hukum dalam arti sempit. Sementara itu, pada abad ini mulai berkembang pula konsep negara hukum dalam arti material, mengandung sejumlah karakteristik penting yang menjadi ciri dari negara hukum, atau menurut Rechtsstaat antara lain satu, hak asasi manusia dilindungi dan dijamin melalui peraturan undang-undang. 2, tegasnya supremasi hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Berikutnya, adanya prinsip pembagian kekuasaan atau disebut trias politika guna memastikan kapasitas hukum. Berikutnya, seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tersedianya mekanisme peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa antar warga dan pemerintah. Berikutnya, kebebasan untuk menyatakan pendapat, bersikap, serta membentuk organisasi yang dijamin. Berikutnya, penyelenggaraan pemilu dilakukan secara bebas dan demokrasi. Dan yang terakhir, lembaga peradilan berfungsi secara independen dan tidak memihak dalam penegakan keadilan. Dalam makna Indonesia sebagai negara hukum. Makna negara hukum yang dinamis dalam konteks Indonesia mengandung esensi bahwa hukum nasional harus bersifat akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif berarti hukum mampu merespon dan menampung aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, harus berfungsi sebagai pelindung dan penjamin ketentraman masyarakat. Sementara itu, adaptif menunjukkan kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, menjadikannya relevan dan tidak usang. Sedangkan progresif menunjukkan bahwa hukum nasional selalu diarahkan pada kemajuan dan berorientasi pada masa depan. Dalam pengertian ini, hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki daya dorong untuk membuka ruang-ruang pembaruan dan mencairkan kekakuan doktrinal. Dengan pendekatan tersebut, hukum mampu menciptakan keadilan substansif bagi seluruh warga negara.
Berikutnya adalah negara hukum dan hak asasi manusia. Setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, tujuan utamanya adalah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta menciptakan kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negaranya. Keberadaan negara hukum menjadi syarat utama bagi terwujudnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tata kehidupan yang demokratis. Secara filosofis, perlindungan hukum hak asasi manusia mesti didasarkan pada pandangan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak dasar yang melekat secara kodrat pada setiap individu sejak dalam kandungan karena merupakan anugerah dari Tuhan. Baik, kita akan masuk ke dalam penegakan hukum di Indonesia. Pengertian penegakan hukum di Indonesia merupakan proses untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum menjadi kenyataan yang ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu semakin mengharapkan dirinya hukum yang tegas dan berwibawa guna memenuhi rasa keadilan dan menciptakan ketentraman yang membawa kedamaian batin. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, memantau pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran, serta mengembalikan keadaan jika hukum tersebut dilanggar agar norma hukum dapat dikembalikan dan kembali ditegakkan. Selanjutnya, posisi hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum menempati posisi yang penting dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu sistem, hukum hanya dapat berfungsi secara optimal jika didukung oleh perangkat pelaksana yang memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Dalam praktiknya, hukum dapat dijalankan secara tertib, namun tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, ketika hukum dilanggar, perlu dilakukan penegakan hukum agar norma hukum tetap dihormati dan dijalankan. Gustav Rothbard 2010 mengemukakan bahwa terdapat 3 tujuan utama dalam proses penegakan hukum, yaitu keadilan, kapasitas hukum, dan kemanfaatan. Berikutnya adalah konsepsi penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam konteks negara modern, hukum memiliki peran sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial atau dikenal dengan istilah law as social. Indonesia, konsep ini dipahami oleh Mucakusuma Tomadja sebagai fungsi hukum untuk mendorong terjadinya pembaruan dalam masyarakat. Menurut Soeharjono Soekanto, ada 5 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum. Baik, yang pertama, hukum itu sendiri, yaitu menyatakan isi atau substansi hukum. Apakah hukum tersebut jelas, adil, konsisten, dan tidak multitafsir. Berikutnya, hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat akan sulit ditegakkan. Itu adalah penegakan hukum. Di sini ada 2, meliputi posisi jaksa, hakim, advokat, dan petugas lembaga masyarakat. Berikutnya adalah integritas, profesionalisme, dan independensi para penegak hukum sangat menentukan. Ini ada sarana atau fasilitas, itu meliputi gedung, peralatan, teknologi, dana, hingga sumber daya manusia. Tanpa fasilitas yang memadai, proses penegakan hukum akan terlambat.
Berikutnya adalah masyarakat. Budaya hukum masyarakat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat yang sadar hukum dan menghormati aturan akan mempermudah proses penegakan hukum. Yang pertama adalah lingkungan atau situasi, yaitu meliputi kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Lingkungan yang penuh tekanan politik atau ekonomi bisa mempengaruhi independen penegakan hukum. Baik, yang berikutnya adalah problematika antara penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Hukum masih dipandang sebagai sebuah panata yang belum berfungsi secara maksimal, terutama dalam aspek pelaksanaannya oleh lembaga penegak hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum cenderung hanya berorientasi pada kepastian hukum, tanpa pertimbangan unsur keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Di sini problematika yang timbul yaitu ada 5. Yang pertama, penegakan hukum tidak selalu adil secara substansi, yaitu hukum formal seringkali kaku dan tidak fleksibel terhadap kondisi sosial masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum yang logistik bisa mengorbankan rasa keadilan. Itu penegakan hukum hanya berpatokan pada teks hukum tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Yang ketiga, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu hukum seringkali lebih tegas kepada masyarakat kecil daripada kepada elit politik atau ekonomi, menimbulkan ketimpangan rasa keadilan. Berikutnya adalah perbedaan persepsi tentang keadilan. Yaitu keadilan bersifat relatif. Apa yang dianggap adil bagi satu pihak bisa dianggap tidak adil oleh pihak lain. Hakim bisa mengalami dilema antara memutus berdasarkan hukum atau berdasarkan nurani. Yang berikut atau yang terakhir, keterbatasan hukum dalam merespon dinamika sosial. Yaitu hukum tertulis tidak cepat menyesuaikan diri dengan perubahan nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat. Berikutnya adalah realitas dan problematika penegakan di Indonesia. Di sini ada kita langsung masuk ke penjelasan singkat mengenai realitas dan permasalahan yang terjadi. Di sini dualisme antar hukum formal dan praktik di lapangan. Itu meskipun banyak regulasi telah disusun secara normatif dan sesuai prinsip hukum, pelaksanaannya seringkali tidak konsisten atau bahkan bertentangan dengan hukum itu sendiri. Yang kedua yaitu kesenjangan akses keadilan, yaitu masyarakat kelas bawah sering kesulitan mendapatkan keadilan karena keterbatasan biaya, minimnya pemahaman hukum, dan lemahnya perlindungan hukum. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum, yaitu banyak kasus yang menunjukkan bahwa aparat penegakan hukum atau polisi, jaksa, atau hakim tidak sepenuhnya pandang atau profesional. Yang keempat itu korupsi dalam sistem hukum, itu praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang di lembaga penegak hukum masih menjadi masalah yang sangat serius. Berikut penjelasan singkat mengenai problematika dan permasalahan yang terjadi. Yang pertama adalah korupsi yang sistematik. Banyak kasus hukum yang tumpul ke bawah dan tajam ke bawah. Pelaku korupsi atau itu pelaku korupsi kelas atas sering mendapatkan perlakuan istimewa. Itu adalah intervensi kekuasaan politik dan ekonomi. Itu penegakan hukum seringkali dipengaruhi oleh tekanan dari elit politik atau pemilik modal yang menyebabkan ketidaknetralan dalam proses hukum. Yang ketiga adalah
ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Itu aparat hukum seringkali tidak tegas dalam menangani pelanggaran hukum, terutama jika pelakunya berasal dari kalangan berkuasa. Yang keempat, kualitas dan integrasi sumber daya manusia. Penegakan hukum yang tidak memiliki integritas dan profesional tinggi menjadi akar permasalahan lambangnya penegakan hukum. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kurangnya pendidikan hukum di masyarakat. Banyak warga negara yang tidak memahami hak dan kewajiban hukumnya sehingga mudah dimanipulasi dan tidak mendapatkan keadilan. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata. Dalam negara hukum, penegakan hukum menjadi pilar utama untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya integritas aparat penegakan hukum, intervensi politik dan ekonomi, serta kesenjangan antara hukum normatif dan keadilan substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan supremasi hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia harus terus diperkuat melalui reformasi kelembagaan, peningkatan profesionalisme aparat hukum, serta pembangunan budaya hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan hak asasi manusia. Hanya dengan cara itulah cita-cita negara hukum yang sejati dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang telah kekurangan, mohon maaf. Sekian dan